Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kita masih bersama dengan Bu Venetia dan juga Bu Reti. Juga melalui sambungan telepon ada Mbak Desi, psikolog klinis. Mbak Desi? Ya, selamat Ya, pagi. sudah bergabung? Oke, Mbak Desi, kita mau bicara soal dari kacamata psikologis. Jadi tantangan-tantangan seperti apa menurut Anda yang Anda lihat yang harus dihadapi oleh kaum perempuan di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, baik. Mungkin kalau pada saat ini yang berbeda di negara kita adalah sebagai perempuan ini memiliki tuntutan peran di dalam keluarga gitu. Jadi mungkin yang berbeda dibandingkan laki-laki, sebagai perempuan ini di keluarga ada tuntutan tertentu gitu. Baik perannya sebagai istri maupun sebagai ibu gitu. Jadi mereka memiliki peran tidak hanya di luar rumah tapi juga di dalam rumah gitu. Ketika anak-anak mulai ada school from home gitu. Sebagai ibu juga harus mendampingi, padahal pada kondisi seperti saat ini juga bisa jadi seorang ibu masih tetap bekerja, kerja dari rumah juga. Ketika kerja dari rumah juga harus mendampingi anak untuk belajar gitu. Kemudian selain itu juga adanya interaksi sosial yang terbatas. Mungkin selama ini jika sebagai seorang ibu, seorang istri di rumah memiliki masalah mungkin di rumah atau ada ketidaknyamanan, mereka masih bisa bertemu dengan anggota dari pekerjaannya gitu atau lingkungan sosial yang lain sehingga mereka masih bisa mendapatkan support di luar dari lingkungan keluarga Mhm. gitu. Ya, Selain itu, jadi bisakah dikatakan bahwa memang perempuan lebih rentan mengalami gangguan kesehatan mental selama pandemi atau Anda punya sudut pandang lain, Mbak Desi? iya, baik. Terkait dengan perempuan apakah lebih rentan atau tidak, itu sebenarnya kita tidak bisa mengatakan ya atau tidak gitu. Karena sebagai laki-laki pun juga tentunya ada tuntutan ataupun peran yang lain. Misalnya jika sebagai laki-laki perannya mungkin dalam hal ekonomi gitu ya. Jika perempuan mungkin di Indonesia tidak berkewajiban untuk dalam hal ekonomi di keluarga, laki-laki mungkin juga punya tuntutan peran yang lain untuk mendukung ekonomi keluarga. Jadi belum ada penelitian yang secara jelas mengatakan bahwa perempuan ini di masa pandemi ini lebih rentan dibandingkan laki-laki. Mhm. Dan ini juga berlaku untuk walaupun wanita karir, artinya yang juga bekerja, bukan hanya sebagai ibu rumah tangga. Hmm. Iya betul, hal ini juga berlaku untuk perempuan bekerja yang bisa jadi juga ketika sekarang ada tuntutan bekerja di rumah, tanggung jawab di rumah malah lebih banyak gitu. Oke. Mungkin ketika kerja di kantor nggak ada anak-anak, nggak harus ngurus anak, sekarang di rumah ngurus anak sama ngurus pekerjaan juga. Oke, Bu Venetia dengan melihat kondisi saat ini tadi juga kita sudah berbicara dari perspektif Komnas Perempuan dan juga psikolog klinis, apa kebijakan yang telah dan akan dilakukan oleh Kementerian PPPA sendiri? Sebetulnya sebelum survei ini juga dilakukan, kami telah melakukan pengumpulan data melalui Simfoni, database-nya Kementerian PPPA, dan telah mengantisipasi tentang pembatasan berskala besar ini akan memberikan dampak psikologis maupun ekonomi, sosial dan lain sebagainya terhadap keluarga, dan mendapatkan bahwa perempuan memang lebih rentan karena peran ganda itu. Memang benar bahwa dua-duanya laki-laki perempuan bisa mengalami gangguan mental karena stres tinggal di rumah. Namun perempuan kan ternyata lebih banyak menghabiskan waktu untuk memberikan pelajaran kepada anak-anaknya, sambil juga dia harus memasak. Nah, kalau keadaan ekonomi yang morat-marit sehingga dapur juga tidak bisa berasap, berarti perempuan ini yang paling pertama yang akan memikirkan ini sebetulnya bagaimana menghidupi anak-anaknya, bagaimana memberi makan anak-anaknya, karena itu adalah daily life, nature bagi perempuan untuk menjaga anaknya bangun tidur. Dia paling pertama adalah ibu yang paling dekat. Nah itu akan memberikan dampak yang sangat negatif terhadap mentality daripada mental dari perempuan. Nah di kami tentu ada program, yaitu pertama yang namanya Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita atau berjarak, yang meliputi 10 aksi berjarak. Nah, kegiatan ini secara khusus bertujuan menggalang kekuatan jejaring kader, relawan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di seluruh Indonesia, dan dikoordinasikan untuk saling bahu-membahu dari berbagai sumber daya untuk memastikan bahwa akan terpenuhilah hak-hak dasar perempuan dan anak selama masa darurat pandemi COVID-19 ini.
Adapun 10 aksi berjarak itu yaitu pertama aksi tetap tinggal di rumah, yang kedua hak perempuan dan anak terpenuhi, yang ketiga alat perlindungan diri tersedia, yang keempat menjaga diri, keluarga dan lingkungan, aksi yang kelima membuat tanda peringatan, aksi keenam menjaga jarak fisik, Oke. aksi ketujuh mengawasi keluar dan lain sebagainya. Ya. Layanan psikologis juga kami sama-sama dengan HIMSI ada launching bersama-sama juga dengan kantor staf presiden, melaunching yang namanya Sejiwa, layanan psikologi sehat jiwa. Oke. Kami memiliki online telepon 129 namanya SAPA, Sahabat Perempuan dan Anak. Di situ akan merespon sejumlah masalah psikologi. 24 jam ya Bu Venitia ya? Ya, merespon sejumlah masalah psikologis akibat pandemi yang potensinya menimbulkan ketakutan dan kecemasan pada masyarakat juga. Bisa diakses secara gratis kalau masyarakat? Iya diakses. Kami menerima sampai ratusan ribuan Oke. ya pengaduan. Memastikan juga bahwa terpenuhnya perlindungan khusus terhadap kelompok-kelompok rentan dan memberikan penyelamatan, evakuasi, pengamanan, serta pelayanan kesehatan dan psikososial. Ya, jadi dari aduan-aduan atau data-data Bu Venitia, dari aduan maupun data-data yang sudah diterima oleh Kementerian PPPA, jadi kalau dari Komnas Perempuan sendiri menemukan pada bulan Juli 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan ini meningkat 75% selama pandemi. Nanti Bu Reti bisa koreksi, tapi saya mau ke Bu Venitia dulu. Kalau dari Kementerian PPPA penemuannya seperti apa? Begini, sebetulnya kalau kita melihat dari periode tahun yang lalu dibandingkan sekarang dari PSBB itu mulai Februari sampai dengan saat ini, sebetulnya itu secara kumulatif memang meningkat. Ada grafiknya sebetulnya yang selalu saya bawakan kalau di pertemuan-pertemuan. Nah, tapi kasus pertambahan tiap hari itu ada perlambatan. Nah, di sinilah kita tertantang. Kalau ada perlambatan berarti apa? Berarti barangkali akses terhadap transportasi yang dibatasi sehingga kasus-kasus ini tidak terlaporkan oleh korban secara benar. Kemudian yang kedua, pelayanan yang disediakan misalnya secara online. Sehingga tidak semua korban atau calon korban ini melek terhadap IT, ya kan, atau fasilitas infrastruktur juga terhadap IT. Jadi penemuan dari Kementerian PPPA berarti justru melambat ya, Bu Venitia? Pertambahan menurun hari, angkanya, tapi kumulatif meningkat. Artinya sama seperti kita membaca kasus COVID. Oke. Ya kan, ada daerah di mana tetap kumulatifnya pertambahannya meningkat, tetapi pelaporan tiap-tiap hari itu melambat. Jadi barangkali ini yang harus kita intervensi, harus jemput bola. Ya kasus-kasusnya, jangan kita diam. Ya. Tapi secara kumulatif masih meningkat karena kekerasan itu memang setengah mati untuk diberantas. Bu Reti, betul ya bahwa Komnas Perempuan ini menemukan pada bulan Juli 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 75% sejak pandemi. Kalau dari kajiannya juga ditemukankah apa saja faktornya, Bu Reti? Ya, seperti tadi saya bilang bahwa ini sebetulnya kajian kami belum selesai, jadi itu masih data yang akan bergulir terus. Memang multifaktorial, seperti tadi sudah diungkapkan bahwa multi burden yang dialami oleh perempuan di dalam rumah tangga. Pada kajian kami dinamika rumah tangga di masa COVID itu memang berbeda dengan yang dialami oleh lelaki sama-sama di dalam rumah tangga gitu ya. Nah ini yang di dalam situ sendiri tadi sudah diungkapkan juga bahwa kalau dia masih bekerja, jadi itu juga meningkat. Jadi sementara kadang-kadang ini didapatkan juga mereka yang mempunyai anak lebih dari 3, income di bawah 5 juta, dia masih bekerja juga, ini ternyata dia mengalami peningkatan satu beban kerja, yang kedua terjadi kekerasan. Nah kekerasan ini unik karena kekerasan yang di ranah personal itu yang meningkat adalah kekerasan psikis, kemudian seksual,
baru fisik dan ekonomi. Urutannya seperti itu. Oke. Sementara yang di komunitas kekerasan itu yang dilaporkan di kami itu yang lapor langsung itu adalah komunitas seksual, kekerasannya jenisnya, kemudian psikis. Jadi psikis dan ekonomi ini nampaknya memang dua hal yang selalu berhubungan untuk memicu terjadinya kekerasan. Jadi ini adalah hal yang luar biasa. Jadi harus diantisipasi oleh kita semua dan integrasi bersama-sama semula itulah yang bisa dilakukan. Mbak Desi, apa yang bisa dilakukan dengan melihat angka kasus kekerasan terhadap perempuan ini meningkat, walaupun tadi kasus hariannya melambat menurut Bu Venetia, apa yang bisa dilakukan, Mbak Desi? Baik, sebelumnya tadi apa yang disampaikan juga terkait dengan layanan psikologis yang sudah disediakan oleh pemerintah bekerja sama dengan HIMSI. Ini adalah sudah merupakan pencegahan yang cukup baik. Namun selain itu juga perlu disiapkan kerjasama gitu dengan baik dari pemerintah pusat sampai ke level yang terbawah. Gitu. Jadi diperlukan perlindungan tersistem gitu. Jadi misalnya di level terbawah sampai ke RT RW ketika perempuan itu mengalami kondisi tertentu, mereka sudah bisa tahu kemana mereka harus mencari bantuan atau apakah ke RT RW atau ke lingkungan yang lain misalnya puskesmas gitu, sehingga semua layanan ini harus terpadu tidak hanya dari pemerintah pusat karena mungkin jika hanya terpusat informasinya pun tidak akan sampai ke level masyarakat bawah gitu. Untuk mencegah agar tidak ada lagi kaum perempuan yang takut untuk berbicara kalau mengalami kekerasan secara psikologis, apa yang bisa dilakukan untuk bisa mendorong mereka untuk berani untuk bicara? Baik, mungkin untuk keberanian berbicara ini tentunya stigma di masyarakat harus dikelola terlebih dahulu gitu. Jadi kita harus berusaha mengelola agar tidak ada stigma ketika perempuan ini melaporkan mereka mempermalukan keluarga gitu. Karena biasanya di masyarakat masih ada anggapan bahwa ketika kita melapor baik ke kepolisian mungkin atau ke lembaga perlindungan perempuan ini dinilai bahwa mereka sedang mengeluarkan atau menginformasikan aib keluarga ke pihak luar gitu. Jadi informasi bahwa ketika kita mengalami kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun fisik, ini harus terinformasi sampai ke level bawah gitu. Oke, topik kita kali ini memang bicara soal beban, tapi saya mau kasih narasi positif di dialog kita kali ini. Jadi saya mau berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber, tapi singkat saja ke Mbak Desi yang pertama. Mbak Desi bisa berikan masukan kepada seluruh kaum perempuan di Indonesia dengan menghadapi masa pandemi COVID-19 dengan tantangan yang ada untuk bisa tetap berperan di keluarga, di tempat dia bekerja. Bagaimana, apa yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan saat ini? Baik, mungkin saat ini adalah pandemi yang sedang kita hadapi bersama-sama dan kita ada di kapal yang sama gitu, sehingga kita bisa saling mendukung satu sama lain untuk bisa bersama-sama melewati situasi sulit ini gitu. Jadi jangan lupa bahwa kita ada di kapal yang sama, maka kita juga perlu bekerja sama. Kalau dari Anda, Bu Reti, perspektif Anda seperti apa? Ya, hak asasi perempuan ini memang harus dilindungi dan tidak ada kata lain bahwa kita semua harus bekerja sama dan menyatakan kepada kaum perempuan bahwa silakan untuk berbicara dan kami akan ada di sini membantu Anda semuanya. Bu Venetia, dengan ada berbagai program dan kebijakan yang diharapkan tentunya bisa memberdayakan kaum perempuan di tengah pandemi saat ini, output seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah sendiri? Ya tentu dengan diberdayakan karena kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi dunia itu dalam masa pandemi ini turun menjadi minus rata-rata 3% pada semester pertama tahun ini. Begitu juga melanda Indonesia. Jadi pada kaum perempuan tentu kita tidak sendirian. Ada pemerintah yang akan hadir bersama dengan masyarakat di dalam penanggulangan, terutama dalam hal apabila terdapat kekerasan maupun kesusahan, kemiskinan dan lain sebagainya. Tentu ada bantuan-bantuan jaminan sosial, perlindungan sosial di dalam penanganan COVID ini. Juga dalam hal kekerasan,
jangan lupa di daerah kita punya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, yaitu Dinas-Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan ada UPTD, Unit Pelayanan Terpadu untuk Perlindungan Perempuan dan Anak yang akan menerima komplain tentang pelecehan dan kekerasan. Baik, terima kasih Bu Venetia, juga Bu Reti, juga Mbak Desi yang sudah meluangkan waktu di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.